Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away. This is making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari dasar logika, yaitu term. Dalam logika, term itu semacam unsur dasar dari pernyataan. Nah, term ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis loh. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, ada term konkret dan abstrak. Term konkret itu maksudnya yang bisa kita lihat, sentuh atau dengar langsung, misalnya buku, meja, atau kucing. Sementara yang abstrak itu nggak bisa kita tangkap dengan panca indera. Contohnya seperti keadilan, cinta, atau kebebasan. Kedua, ada term umum dan khusus. Kalau term umum itu mencakup banyak hal seperti manusia, hewan. Tapi kalau khusus itu menunjukkan pada satu individu tertentu, misalnya sekolah Kelates, Indonesia, atau bahkan kucing peliharaanku sendiri. Kalau yang ketiga, term positif dan negatif. Term positif itu menyatakan sesuatu yang ada seperti guru, belajar, atau kebenaran. Sebaliknya, term negatif menyatakan penyangkalan, misalnya bukan pelajar atau tidak adil. Sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah penting, logical fallacy, atau dalam bahasa Indonesia disebut sesat pikir. Jadi, sesat pikir itu adalah kesalahan cara berpikir yang bikin argumen kita gak logis, walaupun kelihatannya masuk akal. Contoh yang pertama ada hominem. Ini terjadi kalau kita malah menyerang orangnya, bukan argumennya. Contohnya, kamu gak usah ngomong soal lingkungan, kamu aja gak pernah tanam pohon. Padahal argumennya belum tentu salah kan? Yang kedua, false dilemma atau dikotomi palsu. Ini seperti memaksa orang memilih dua hal, padahal jika ada pilihan yang ketiga. Contoh, kalau kamu nggak dukung kebijakan ini, berarti kamu nggak cinta negara. Padahal bisa aja dia cinta negara, tapi nggak setuju caranya. Dan yang ketiga, strawman fallacy. Ini sering banget terjadi, misalnya seseorang bilang kita perlu atur ulang anggaran, tapi dibalas dengan, oh jadi kamu mau kita hidup miskin ya? Kalau contoh memelintir argumen supaya lebih mudah diserang. Nah, setelah tahu beberapa bentuk sesat pikir, pertanyaannya, gimana cara kita menghindarinya? Pertama, kita harus berpikir kritis dan logis, jangan cuma ikut emosi. Kedua, fokus ke argumen, bukan ke siapa yang ngomong. Jangan sampai kita langsung menolak pendapat hanya karena gak suka orangnya. Ketiga, pakai bukti yang relevan dan terpercaya. Argumen yang kuat itu selalu ditopang fakta, bukan asumsi. Dan yang terakhir, pelajari berbagai jenis logical fallacy. Semakin kita tahu bentuk-bentuk sesat pikir, semakin mudah juga kita menghindarinya, baik dalam debat, diskusi, maupun saat menilai informasi.